Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah. Daramang Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katingali fisik nama sehat Bu. Anu janten tanda tanya eta pesakna sehat teu. Apal dah akhir bulan ya Bu. Memejeuhna ngap-ngapan, memejeuhna tanda tanya besar ya Bu ya. Bagaimana kita bisa melanjutkan hidup di bulan depan kalau di akhir bulan ini saja sudah sedemikian repot? Itu sudah menjadi pemandangan dan pengalaman yang biasa kita alami. Tentunya sebagai makhluk hidup yang dibarengi dengan berbagai macam kebutuhan hidup, dan mau tidak mau kita harus memenuhinya. Tentunya kita sangat direpotkan manakala terjadi saat-saat seperti sekarang ini Bu. Ya Bu ya, di satu sisi pendapatan kita tetap, di sisi lain banyak kebutuhan yang meningkat Bu. Nah tergantung sekarang bagaimana kita menyikapinya Bu. Kumaha carana sangkan bebenangan anu angger sakitu tapi cukup dina kebutuhan anu semakin meningkat. Kumaha carana? Nah ini tugas kita semua untuk memutar otak, berpikir secara mendalam. Numawi ainama ibu ulah barang peser sa peser-pesereunana lamun lain pesereun. Artinya apa? Ketika kita berniat untuk belanja, berniat untuk membeli, tentunya kita harus melihat dulu apa yang dibutuhkan pada saat ini, kan gitu. Tapi yang namanya manusia, apalagi yang berjenis kelamin perempuan, komo anu sifatna mak-mak, lamun geus lumpat ka pasar, lumpat ka supermarket, lumpat ka mall, beda apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi.
Itu sudah pemandangan yang luar biasa dan sudah biasa ya. Ya, itulah manusia. Sudah sunatullahnya begitu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu suatu yang terbaik bagi kita adalah bagaimana kita menyikapinya, fenomena-fenomena semacam itu. Nah, hal ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ya. Tapi tentunya kita harus tahu dulu seluk-beluknya. Di mana letak hubungannya, di mana korelasinya, ya. Keterkaitan antara apa yang saya sampaikan barusan dengan materi yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita asa pendek-pendek deh cek abdi mah. Nah, abdi nu pendek kata korsina teh. Nah, kudu tangga kieu. Baik, ibu-ibu, pada sore hari ini kita akan melanjutkan hadis arba'in ya. Sore ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-10. Oke. Hadis arba'in yang ke-10 ini judulnya adalah Allah hanya menerima yang baik. Nah, judul utamanya itu. Allah hanya menerima yang baik. Bunyi hadisnya kurang lebih seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajula yutilus safara ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Biasa diserat Bu. Aduh, hadisnya panjang. Kialah, kayak ibu badai nyerat mah inti-inti nawe punya. Hadis ini kalau diterjemahkan Bu, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala thayyibun, sungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Sapotong lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Taala itu tayyib, tayyibun. Tayyibun artinya adalah baik. Allah Ta'ala itu maha baik. Kan ayat sifat-sifat Allah seberapa? Ada berapa sifat Allah? Kurang lebih 20 yang wajib kita ketahui ya. Yang wajib kita ketahui sifat Allah itu ada 20. Naon Bu? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, ya mau binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. 420 yang punya ayat 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah tayyib, tayyibun, yaitu maha baik. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Karena Allah sendiri maha baik, maka Allah hanya menerima yang baik-baik saja dan tidak menerima keburukan. Apapun keburukannya, apapun kejahatannya, Allah tidak akan terima. Sekecil apapun keburukan itu, Allah tidak akan menerima. Karena Allah hanya akan menerima yang baik-baik saja. Ya. Adapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia itu tetap tercatat dalam catatan Allah. Yang punya, meskipun Allah hanya menerima yang baik-baiknya saja, tetapi keburukannya pun dicatat, bukan dibiarkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi bahan nanti di penimbangan Allah. Nyebutnya untuk menentukan apakah manusia akan masuk surga atau masuk neraka. Nanti kan pertimbangannya dari situ, dari amalan-amalan yang diperbuat oleh manusia. Ya. Jadi semua kebaikannya dan semua keburukannya dari manusia itu dicatat oleh Allah. Hanya saja Allah hanya memberikan ridho kepada kita, Allah hanya akan menerima dari kita adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik yang akan diterima oleh Allah. Sedangkan keburukannya itu menjadi catatan bagi Allah dalam menentukan keputusan nanti di yaumil hisab. Pada saat manusia dihisab oleh Allah, ditimbang semua amal-amalannya, baik itu amalan kebaikannya maupun amalan keburukannya ditimbang oleh Allah. Nah, itulah yang akan menentukan nasibnya manusia nanti kemana larinya, ya. Itu tartos Bu. Layak balu illa thayyiban. Jadi Allah hanya akan menerima yang baik-baik saja. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amarul mukminin, memerintahkan orang-orang yang beriman, bima, sebagaimana amarobihi, dia memerintahkan al-mursalin, para rasul, ya. Faqala, dengan firman-Nya. Nah, jadi di hadis ieu disebutkan ayat yang ayat yang menunjukkan perintah kepada para rasul, yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Mangga sok surat Al-Mu'min ayat 51, engke Ibu tinggali dina Al-Qur'an yang punya.
naon unina dina surat Al-Mu'min ayat 51 ini, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, Allah menyeru kepada para rasul. Wahai para rasul, cek Allah ya dina surat Al-Mu'min ayat 51. Kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Tadi surat Al-Mu'min ayat 51. Itu perintah Allah. Sebut apa amarnya? Kata kerja perintah. Kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Ini perintah Allah. Lamun perintah Allah nama dari itu berarti kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, ya, bahwa Allah hanya akan menerima yang baik saja. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang baik. Nu buruk nama mau diterima ke Allah. Waqala, dan firman Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, cek Allah tadi surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibati, makanlah yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang diberikan oleh Allah, apa yang menjadi rezeki. Cek Allah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tadi Al-Baqarah 172. Nah, dua ayat ini saja sudah menegaskan bahwa Allah hanya akan menerima yang baik dan akan memberi yang baik untuk manusia. Ya. Ini ayat ini menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam mulut kita itu harus yang baik, jangan yang buruk. Kartos, Bu. Nah, nanti kriteria baiknya seperti apa? Nanti kita lihat. Ya. Karena memang tidak semua yang diciptakan oleh Allah itu bisa dimakan oleh manusia. Tidak bisa diminum oleh manusia, tidak semuanya. Makanya kita harus hati-hati, harus pandai-pandai memilih. Mana yang kira-kira boleh, mana yang kira-kira halal, mana yang kira-kira baik, dan mana yang kira-kira yang buruk, yang tidak boleh kita makan atau kita minum. Taeta, ya, yang harus kita cari. Summa dakaro, kemudian beliau Rasulullah mengingatkan, ya, Rasulullah mengingatkan ar-rajul, bukan mengingatkan, menyebutkan ar-rajula, ada seseorang yutilus safaro, melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, asy'ata al-gubar, dalam keadaan kumal dan berdebu. Kemudian yamuddu yadaihi ilas samai, kemudian si orang yang mengadakan perjalanan itu menengadahkan kedua tangannya ke langit. Maksudnya naon? Ngadoa, kasaha ngadoana ka Allah. Rumahnya nyebat kena ya Robbi, ya Robbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Engkau ngadoa tapi kumaha? Nah iya, wa mat'amuhu haramun, ya, padahal makanannya haram. Wa masyrabuhu haramun, dan minumannya haram. Lalu wagudiya bil harami, dan pakaiannya haram.
segala kebutuhannya dipenuhi dengan cara yang haram. Lalu bagaimana? Fa anna yustajabu lidzalika. Maka bagaimana doanya akan bisa dikabulkan oleh Allah? Bu. Jadi di ujung akhir hadis ini menjelaskan kepada kita kenapa selama ini doa-doa kita jarang atau mungkin belum dikabulkan oleh Allah. Ibu merasa ngadoa ngaduk-duk unggal kowe, tapi nepi ka ayeuna can dikabulkeun wae ku Allah. Pernah begitu, Bu? Merasa nggak? Unggal kowe ngadoa, tiap sholat kita berdoa. Doana naon, Bu? Apa doanya yang sering kita sampaikan kepada Allah? Ibu sok nyuhun ke naon ka Allah? Nyuhun ke rezeki sing seueur. Naon deui, Bu? Sehat lahir dan batin. Naon deui, Bu? Anak yang soleh. Tuli naon deui, Bu? Aya nu nyuhunkeun, ya Allah, cing atuh angkat status sosial hamba. Aya itu, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan caroge abdi naik pangkat. Ya Allah, mudah-mudahan caroge abdi naik jabatan. Nah, aya nu ngadoa kitu, Bu. Ya Allah, lungsurkeun ka abdi rizki anu sae, rizki anu syukur, rizki anu berkah, rizki anu halal. Aya nu kitu ngadoa. Aya. Tapi hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Kenapa doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal orang ngadoa teh ngaduk-duk unggal poe ngadoa. Minimal ngadoa teh 5 kali dina sapoe sesuai dengan sholat 5 waktu. Ya Bu ya, setelah sholat kan ngadoa. Anu minta doa, non minta salamet, minta kebaikan, minta naon pokokna mah. Itu minimal 5 kali kita panjatkan doa kepada Allah. Tetapi kenapa? Kok kayaknya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, atau mungkin belum dikabulkan oleh Allah? Eta nu jadi tanda tanya orang kunaon. Dina akhir dari hadis ini disebutkan tadi, orang yang mengadakan perjalanan yang jauh dalam keadaan kucal kumel, pokoknya gambarannya model gitulah. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, pokoknya minta ke Allah dengan menengadahkan tangan. Tetapi dia tidak menyadari makanan yang dia masukkan ke dalam perutnya haram, minuman yang dia masukkan ke dalam perutnya haram, pakaian yang dia pakai dari sesuatu yang haram, dan segala kebutuhannya dilakukan dengan cara yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Eta Bu menjadi masalah. Nah sekarang kita harus banyak bertanya kepada diri kita masing-masing, Bu. Apa sih sebenarnya yang kita masukkan ke dalam mulut kita? Apa yang sehari-hari kita makan? Apa yang sehari-hari kita minum? Apa yang sehari-hari kita pakai ini sudah dikategorikan halal atau dari hasil yang tidak halal? Eta kudu ditaroskeun ka urang. Da moal mungkin Nabi kena naroskeun ka ibu mah, ibu sok eta pakaian di mana? Jangan-jangan. Nah, itu mah suudon nantinya. Diri kita sendiri yang bertanya, Bu. Aduh, ya Allah. Ya anggoan teh naha halal, naha haram. Beda lamun kreditnya punya. Ibu meser acung mohon sabaraha 1,5 juta. Nah itu dianggo-anggo udah masih nyicil kredit, jadi kan lamun geus lunas sekarang dipakai eta mah era
nya dalam dipake teh sirikna kaanginkeun teh hiliwir-hiliwir disada Bu kredit gitu. Ngabejaan eta mah matak era makena jadi helm geus lunas dipakena. Ya bukan begitu, itu mah lain lagi persoalannya. Eta mah persoalan duniawi nya punya. Tapi yang terpenting bagi kita adalah kumaha carana. Ya. Karena yang namanya halal atau haram itu bisa ditinjau dari dua, Bu. Baik makanan, baik minuman, atau apapun itu bisa ditinjau dari dua hal. Terutama makanan dan minuman, Bu. Kan yang kita mah, orientasi kita sementara ini, yang disebut halal dan haram itu pada sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut. Apakah itu makanan atau minuman? Nah eta. Nah orientasi urang mah sementara kadinya padahal loba teh. Ya. Nah, bisa dikatakan halal atau haram kita tinjau dari dua sisi. Pertama, sok catat. Benda itu halal atau haram dilihat dari dua hal. Hiji, ya, ditinjau secara aini. Bu, ditinjau secara aini. Nah ini teh zatna, bendanya. Punya. Kalau dilihat secara zatnya apakah itu halal atau haram? Kalau halal boleh kita makan, boleh kita minum. Tapi kalau haram jangan. Nah, ditinjau secara aini ini sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an, Bu. Yang punya salah satunya misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Aneta sesungguhnya khamar yang punya tah udah kelihatan itu mah. Terus benda-benda lain juga yang dikategorikan haram atau tidak diperbolehkan untuk kita makan, kita minum. Nah itu perbuatan setan, rijsum min amali setan, perbuatan yang keji dan amalan-amalan dari setan. Kalau amalan setan berarti kita tidak boleh melakukannya. Itu mah sudah jelas, ada petunjuknya di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Belum lagi yang lainnya. Contoh naon, Bu? Daging babi. Itu kan sudah ada di dalam Al-Quran. Sok lariannya ku ibu ayatnya. Ada di dalam Al-Quran. Gogok sudah ada. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan beberapa hewan yang diharamkan dengan jenis begini. Ada. Nah itu secara aini. Jadi ditinjau dari zatnya saja sudah diharamkan oleh Allah, sudah jelas. Ya. Dan kita tidak bisa membantahnya, Bu. Non sababna babi diharamkan atau tanyana ke Allah karena Allah yang mengharamkan. Hanya penelitian sementara ini secara medis, Bu, penelitian para ahli bahwa di dalam daging babi, di dalam daging gogok itu ada zat-zat yang bisa merusak tubuh manusia kalau dikonsumsi, apalagi secara berlebihan. Sangu haram tuh, Bu. Nasi haram tuh. Tapi bisa haram itu. Kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Nah, hal ini menyangkut kepada tinjauan yang kedua. Kalau tadi secara ini, yang kedua secara sababiyah, sebab-sebabnya. Naon maksudnya sababi? Kumaha carana eta bisa nepi ka aya makanan eta? Apakah diperoleh secara baik-baik atau tidak? Diperoleh dengan cara yang diperbolehkan oleh agama atau tidak? Nah, itu secara sababiyah.
Misalnya gini Bu, diyakini oleh kita bahwa sapi itu halal haram? Halal. Ya punya mata lamun korban ayah sapi, lamun sapi diharamkan moal ayah nu korban sapi. Tapi lamun cara salah, misalkan orang rek korban niatnya halus Bu, korban sapi ya, niatnya bagus, cuma sapina menang mau, bisa enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Itu karena sebabnya yang salah. Ya punya sapina mah teu haram. Tidak lantas karena menang mau jadi sapina ge haram, enggak. Yang tidak diperbolehkan itu caranya. Ya, caranya. Hari sapina mah halal, cuma caranya yang salah menyebabkan sapi tidak boleh disembelih. Ibu bade ibadah haji atau umroh, boleh nggak? Boleh, bahkan bagus itu Bu. Naik haji bagus, menjalankan syariat Islam, rukun Islam yang kelima. Umroh bagus, tapi biaya untuk ibadah haji dan umroh menang korupsi. Boleh nggak? Atau menang ngarentenkeun, boleh nggak? Nah itu secara sababiah. Ya, sederhananya tadi, nasi haram nggak? Enggak, halal. Tapi kulantaran dikonsumsi secara berlebihan yang menyebabkan kita menjadi rusak dan lain sebagainya. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Makanya Rasulullah memberikan penegasan kepada kita, jangan berlebih-lebihan. Bahkan Allah sendiri tidak menyukai, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Sederhana saja, seadanya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ayah ibu di dia di Permata Biru, ibu-ibu sosialita kulantaran hayang kapingali runcum segala dipakai lembang ke nepi ka dengdek sabeula udah beratku gelang acan jam tangan geus tilu-tilu dipakai kabeh. Ini kan berlebihan. Tapi asa pamuhalan ya punya moal aya jelema nu kitu. Aya henteu? Aya we nya. Jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Punya di mana-mana juga kan gitu. Makan dan minum itu sesuaikan dengan kemampuan kita untuk mencerna, menampung. Geus puguh kemampuan kita menampung nasi dengan sakeupel dibere 2 piring. Atuh nyung geus asup ke keluar lagi. Nah, ini kan yang mengakibatkan rusaknya tubuh kita, menyebabkan sesuatu itu dilarang. Nu tadina alus ya halal, tapi gara-gara itu, gara-gara perbuatan itu akhirnya itu tidak diperbolehkan. Nah ini yang harus kita pahami Bu ya. Jadi dilihat dari sisi zatnya, pertama, dua dilihat dari sebab-sebabnya ya, sehingga sesuatu itu bisa halal, bisa menjadi haram. Eta Bu ya. Luar biasanya Islam mengajarkan kepada kita sampai sedemikian rupa hal-hal yang memang tidak terjangkau oleh akal kita tapi dipelajari oleh Islam, yang kadang-kadang kita mah tidak sadar itu teh Bu. Orangnya pernah gitu teh, pernah berbuat seperti itu, berlebih-lebihan. Palingan Allah Islam melarang kita untuk berbuat yang berlebih-lebihan, karena memang dilihat dari efek sampingnya, akibatnya dari perbuatan yang berlebih-lebihan. Tuh, ya Bu ya. Kembali ke persoalan tadi. Jadi jangan mencampur adukan kebaikan dengan keburukan Bu, karena tidak ada manfaatnya.
Makanya doa kita ini susah sekali dikabulkan oleh Allah. Bahkan ada satu keterangan, satu hadis menyebutkan doa kita itu hanya akan tergantung di langit, tidak akan sampai kepada kita. Nepi ke Allah, tapi Allah tak mau ngabulkeun eta doa. Disimpan ke Allah di langit. Mau nepi ka urang. Dan sabana urang masih dalam keadaan kotor kitanya. Ya punya. Kadang begini Bu, makanannya sudah halal, punya baik secara zat maupun secara sababiah. Minumannya sudah halal dan diperbolehkan, punya, dan bukan sesuatu yang buruk yang akan kita makan. Tetapi secara ruhaniah kita masih dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang buruk. Nah, ini juga menyebabkan doa kita tidak terkabulkan oleh Allah. Contohnya non Bu, usahana luar biasa, ya punya, dagang na maju, terus batina gede, ya hasilnya bagus. Kemudian dijadikan makanan dan dimakan oleh kita dari sesuatu yang baik. Tetapi dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit hati. Nah, ini juga menyebabkan doa kita susah terkabul. Karena dalam diri kita masih ada penyakit. Jadi kalau doa kita mau diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, cobalah dari sesuatu yang sering kita hadapi sehari-hari. Tadi sudah, makanannya harus yang baik. Apa yang kita masukkan ke dalam perut kita harus yang baik. Makanan, minuman, dan lain sebagainya harus yang baik. Tapi pola perilaku kita juga harus baik. Sikap kita harus baik. Ulah loba suudon ka Allah komo nya punya. Allah memeniten teuingeun ka urang. Batur mah teu ngadoa-doa ge rezekina loba. Batur mah tara salat oge hartana loba. Ibunya, ari urang unggal poe ngadoa ngaduk usaha non cek paribasa usahana jungkir balik sirah dijeun suku dijeun sirah bakating kunaon. Wah, luar biasa usahana. Kunaon doa orang teu pernah terkabul. Hirupna kieu we miskin we. Ngadoa unggal poe urang. Nah, Allah teh resep gitu ka urang. Nah, kalau sudah terungkap kata-kata seperti itu kita sudah jatuhnya kepada suudon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jangan-jangan ini yang menyebabkan doa kita ini tidak pernah dikabulkan oleh Allah karena kita selalu suudon ke Allah. Ibunya, masuk itu Bu? Ya Allah. Ari manehna mah eta tatangga ting salat ting teu ngomongkeun tetangga. Ini penyakit kan Bu? Jangan-jangan ini yang menyebabkan doa kita tidak pernah terkabul. Bukan hanya dari makanan dan minuman saja, dari pola perilaku kita sendiri seperti itu. Nyebutnya panteu kaup ningali tetangga meuli sapeda nyeri huntu. Buana sepeda jeung huntu. Urang gerang-gerung nyeri huntu. Ibu kunaon nyeri huntu? Kunaon nyeri huntu? Tadi ningali tetangga meuli sapeda. Ya Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sepeda dengan gigi. Dalam ditukarkan sepeda ke huntu itu kita malah payu atau huntu. Nah ini ya Bu ya. Ningali tetangga meuli motor ngagigrig panas tiris. Ini dalam hatinya masih ada penyakit tuh. Kolbun marita cek Ustaz kamari dina waktu Isra Miraj Bu ngadangkeun teu pan ayat ilunya kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit. Kolbun salim mah hati yang sehat bersih Bu, jauh tina penyakit hati Bu. Nah eta kolbun salim. Nu kadua kolbun marid, gering hatena teh. Eta kena diobatan gitu teh Bu.
Nu kumaha nyaeta nu sok ngomongkeun batur, nu sok suudon ka batur, komo suudonna ka Allah. Eta penyakit hate, gering hatena teh. Kedah diubaran. Nah diubaran kunaon? Diubaran kunaon, Bu? Zikir, ku salat, ku ngaoskeun Al-Qur'an, sumping ka majelis taklim, mendengarkan pencerahan. Nah, itu akan mengobati hati kita. Komo lamun hate urang geus teu bisa diungkit-ungkit deui, Bu. Nyaeta disebut kolbun mayit geus maot hate urang teh. Geus teu bisa dipapatahan, geus teu bisa di ieu di itu jeung sajabana. Itu berarti hati kita sudah mati, tidak mau menerima kebenaran. Wah, udah. Istihara, teu aya harapan deui. Nah, kita berada di posisi mana nih sekarang ini? Apakah kolbun salim, kolbun marid, atau kolbun mayit? Posisi kita berada di mana? Sok, taroskeun ka ibu-ibu karena diri masing-masing gitu. Gitu, Bu. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati, Bu. Kalau doa kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, teu kudu ngadoa ya Allah, teu kudu bari teriak-teriak, da Allah mah ngadangu. Bari haharewasan dia Allah mah ngadangu. Lalaunan we, lemah lembut, bahkan kita berdoa kepada Allah teh lamun bisa mah bari meneteskan air mata, Bu. Saking apanya? Saking khusyuknya kita berdoa kepada Allah dan benar-benar kita memintanya kepada Allah dengan sebesar harapan, sebesar apapun. Sehingga pada saat kita berdoa sampai meneteskan air mata, justru itulah yang akan didengar oleh Allah. Ibunya, orang masuk ngadoa ke Allah lebih kecerik-cerik. Pernah tahu? Orang mah ngadoa kalau bari cerik aya penyakit tergering pasti karek ngadoa teh bari cerik gitu nya punya. Atawa keur loba kararepet, loba masalah di imah. Ibu guntreng jeung caroge jeung bapakna pasea, wah rongkah paseana nembe ngadoa ka Allah bari cerik. Cek Allah tarik kamari-kamari maneh ka mana atuh. Nah karek cerik ayeuna gitu nya punya. Meureun cek bahasa urang nama kitu tah. Tah Ibu, sekali lagi hati-hati ya Bu ya. Berdoa kepada Allah tapi diiringi dengan segala sesuatunya yang baik-baik. Salah satunya diantaranya adalah dari sisi apa yang kita masukkan ke dalam perut kita harus yang baik-baik. Insya Allah itulah yang akan memudahkan, melancarkan doa kita sampai kepada Allah dan Allah akan mengabulkannya kepada kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Enggak. Mudah-mudahan tiasa diwaler. Ayo badai ditaroskeun heula, Bu. Oke, kita lanjutkan, Bu. Kata thayyib artinya suci. Thayyib teh artinya suci dan jauh dari segala kekurangan. Sama sekali tidak menyandang keburukan, karena kebalikan dari kata thayyib adalah khabith atau buruk atau keji. Ya. Jadi nu disebut thayyib teh nyata sae. Ya. Suci, jauh dari kekurangan, kemudian sama sekali tidak menyandang keburukan, teu aya keburukan sedikit pun. Nah itu baru disebut thayyib. Nah antara kebaikan dengan keburukan itu pasti berbeda. Namanya berbeda. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu. Katakanlah wahai Muhammad, ya di Al-Qur'an, Bu, surat Al-Maidah ayat 100. Surah Allah, qul la yastawil khabisu wat thayyibu. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah sama yang buruk
dengan yang baik. Pasti beda. Secara kasat mata saja kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lamun jelema geus teu bisa ngabedakeun mana yang baik dan mana yang buruk, berarti tidak sadar. Sebutnya, karena orang yang tidak sadar saja yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kecuali anak-anak, Bu. Karena yang disebut anak-anak itu kan belum mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ai budak mah kadang-kadang kan teu mikir mana eta teh baik atau mana itu teh yang buruk, tidak berpikir ke arah sana. Sok ayeuna tingali tingkah pola budak. Ya, yang belum mumayyiz. Padahal apa saja akan dilakukan oleh anak. Kalau menurut kita mah eta pibahayaeun, tapi budak mah teu mikir kadenya, Bu. Tarekel we naik kana tangkal. Nepi ka luhur. Grewek we indungna. Ngoceak. Budak disuruh turun. Hayo turun, bisi gebis. Nah, ujung katanya itu yang membuat anak menjadi cilaka. Ingat, Bu, kata-kata kita ini, orang tua ini adalah bisa disebut juga doa. Mata kula sapok-pokeunana, Bu. Jang ulah tuak taek bisi labu, kuprah we budak labu. Itu akibat kita salah ucap. Ya. Tapi ayan tuh ibu-ibu budak naik, terokal, kamu disurahkan Bu. Oh, ayo pintar, ayan kan gitu. Jarang juga nate. Wow, jangan pintar, jagoan naik ke luhur. Sok loncat di luhur, budak loncat itu. Alah, ibu. Nah, ayah model gitu, sedeng. Aduh. Tuh ya, Bu ya. Jadi kita mah sudah paham dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi sesuatu yang sifatnya fisik, Bu. Ya, sesuatu yang sifatnya fisik artinya kelihatan oleh mata kita. Tapi sesuatu yang tak kasat mata itu kadang-kadang kita susah membedakannya. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kamu aina kerja mana kampanye, Bu. Nyebutnya kampanye? Abdi mah sanes kampanye ieu mah. Nyaritakeun kampanye. Nyaritakeun beda, Bu, jeung kampanye. Nyaritakeun kampanye jeung kampanye nu benerna beda. Nah, ini mana kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sekarang kan sulit dibedakan, Bu. Betul tidak? Mana yang baik dan mana yang buruk. Hese. Ya, di satu sisi dia melakukan keburukan, tapi di sisi lain ada kebaikannya. Nu ieu alus tapi ieu goreng. Jadi kita susah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi hal-hal yang tak kasat mata susah untuk dibedakan. Makanya kita harus berhati-hati, ya. Berhati-hati. Saya tidak akan menjerumuskan ibu-ibu untuk memilih salah satu di antaranya, ya. Ini hanya sebagai gambaran saja bagi kita. Nah itu, Bu, ya. Beda antara kebaikan dan keburukan. Nah kemudian penjelasan yang lain dari hadis ini, Allah memerintahkan para rasul agar memakan yang baik-baik, yaitu Allah halalkan dan diperoleh melalui jalan yang sahih. Nah ini yang saya sebutkan tadi, secara ini dan secara sababi. Secara ini, nah, Allah sudah menegaskan betul bahwa sesuatu halal. Ya. Allah sudah menggariskan, ini makanan yang halal, ini minuman yang halal, yang boleh dikonsumsi, dan ini yang haram, yang tidak boleh dikonsumsi. Allah sudah tegaskan secara ini, secara jabni sudah disebutkan.
Dan juga diperoleh secara melalui jalur yang syar'i yang diperbolehkan oleh agama. Jadi sababi, kumaha cara memperoleh benda itu, makanan itu? Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk? Saya teringat dengan kisahnya Raden Syahid ya, Sunan Kalijaga. Beliau ketika belum bergelar sunan, Raden Syahid ini kan beliau hidupnya di lingkungan keraton ya. Namanya juga Raden, anak raja. Hidup di keraton. Tapi bagi dia hidup di keraton itu bukan suatu yang mengenakan. Kenapa? Di satu sisi dia hidup enak, tapi di sisi lain dia melihat kehidupan masyarakat di sekitarnya sengsara, melarat, miskin. Lalu terbersit dalam benaknya Raden Syahid, bagaimana caranya saya menolong masyarakat saya, warga saya. Sedangkan untuk mengambil harta dari orang tuanya, dari kerajaannya, tidak mungkin. Ya, akhirnya secara diam-diam Raden Syahid melakukan sesuatu yang menurut kita itu buruk, yaitu mengambil dari harta orang yang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin. Niatnya halus tuh. Niatnya bagus nggak Bu? Bagus, menolong orang miskin. Tapi, nah ini ada tapinya. Di mana letak salahnya Bu? Eta. Caranya yang salah. Ya, niatnya mah bagus. Niatnya bagus. Model kia Bu. Ibu niat sholat. Ya. Kan bagus sholat Bu. Niat sholat. Geus mandi, geus dangdan, geus segala rupa. Niat sholat. Geus wudu. Tapi begitu sholat teu make mukena. Teu nutup aurat. Boleh enggak? Nah, itu. Ya, itu yang tidak bolehnya itu di situ caranya yang salah. Katakan lagi nih, ibu kebiasaan di rumah pakai naon Bu? Pakai rok, pakai daster, pakai celana panjang atau pakai tiluhur nepi ka handap katutup kabeh? Dicadar. Aya. Hah? Mun di bumi ibu ngangonan. Wah, kelekpong. Ya mungkin bagi sebagian ada yang sudah terbiasa mau di rumah mau di luar pakai lengkap lah gitu ya. Tapi jarang-jarang, asa jarang-jarang namun keur masak menyampe wah rariweuh gini. Makanya pekerjaan ibu mah segala dioprek tuh. Tangan kiri masak, ngorek-ngorek pasakan, tangan kanannya kanu lain. Kadang-kadang kan dua tangan ini berbeda fungsinya nanti dalam pekerjaan satu waktu itu. Beda pekerjaannya. Ayantul bisantul gitu tah. Ieu nyeksikan bawang, ieu bari ngagoreng. Kan itu kan dia. Itu ibu-ibu yang saya lihat ya. Termasuk istri saya begitu, Bu. Kalau masak begitu, riweuh. Iya, akibatnya apa? Tutung we. Ada kabeh kudu kacepeng atuh. Ngisikan. Ya. Untungnya antara kompor dengan tempat air deket. Jadi kan dia. Riweuh ningali ibu-ibu mah. Luar biasa ibu-ibu ya. Wah, kunaon bet jadi kadinya ya teh. Ngomongkeun ibu-ibu. Tuh ya. Jadi meskipun halal secara aini tapi harus baik secara sababi juga sehingga inilah yang diridhoi oleh Allah. Sementara makanan dan minuman yang tidak dihalalkan seperti khamar dan lain-lain tidak boleh dimakan. Khamar teh naon Bu? Sesuatu yang memabukkan. Punya arak. Pokoknya anu memabukkan. Tapi tidak semua yang memabukkan. Aya Bu. Mabuk yang diperbolehkan.
Nah, naon mabuk nu diperbolehkan? Naon cing Bu? Ada yang tahu jawabannya? Satu-satunya mabuk yang dihalalkan dan diperbolehkan adalah mabuk cinta. Ibu nggak pulang. Aduh. Nah, itu kan boleh, Bu. Hah? Mencuri boleh nggak, Bu? Mencuri boleh nggak? Nggak boleh ya, Bu ya? Nggak boleh. Dilarang mencuri itu, apapun bentuknya. Tapi ada satu mencuri yang diperbolehkan. Ah, si Ibu pinter. Mencuri hati. Cerdas Ibu. Aduh, luar biasa ya. Curi hati. Seperti itu juga dengan barang halal, namun didapatkan melalui jalan yang haram juga tidak boleh dimakan. Tuh punya. Secara ini halal boleh, tapi secara sababi salah, akhirnya yang halal tidak boleh dimakan. Mencit sapi, Bu, mencit sapi, sapi kan halal, boleh pakai korban. Tapi begitu disembelih, Bu, dengan cara yang salah, pakai gergaji, pakai senso, ngarah tereh, tahu senso Bu? Gergaji mesin, anu ditarik yuk ngahunung kudono, war, misalnya tot begitu deket beng sapi, sapinya sina tangga, langsung gabres. Itu kan caranya salah, Bu. Dan tidak diperbolehkan dengan cara itu, sama aja dengan menganiaya. Menganiaya tidak boleh. Atau mencit sapi ku peson mintul. Kayu waduh gesor-gesor kieu nepi ka sajam tuh beres-beres eta mencit sapi hiji. Itu kan menyiksa namanya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Atau para ulama pernah mengajarkan begini. Ari mencit sapi atau mencit hewan-hewan seperti itu harus satu kali. Berat. Selesai. Jangan berkali-kali bari ditinggali diangkat beraugna teh, dipisahkeun heula. Tempo masih kene nyambung. Uratna dina tempelkeun di bedog, geser, tinggali deui. Nah, itu yang salah. Ya, ini pengetahuan buat ibu-ibu aja. Jadi kalau misalnya diyakini belum terputus urat nadinya, jangan diangkat. Pakarangna teh, si bedogna teh atau si pesonnya jangan diangkat. Tempelkan aja di sini. Nanti kalau misalnya kelihatan masih tersambung, tinggal set. Udah diangkat. Ya. Atau buncit hayam nepi ka buntung. Bakat tinggu seukeut pisona sakali gabres buntung. Waduh. Jangan itu ya, Bu ya. Ini memang ini pekerjaan buat bapak-bapak, tapi siapa tahu ibu juga pada suatu saat mencit hayam. Pernah Bu mencit hayam? Ibu-ibu mah negeri ningali getih oge. Beri gidi. Oh. Contoh ya. Contoh seorang memakan bangkai domba, berarti ia tidak memakan yang baik-baik karena Allah mengharamkan bangkai. Bangkai haram secara esensi, secara zatnya. Ya, bangkai. Tapi ada dua bangkai yang diperbolehkan, Bu. Bainas sama kiwal jarod, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Simut. Tapi simutan gede. Ya, itu masih boleh dimakan. Hanya persoalannya nanti lihat dulu zatnya. Dan tidak semua bangkai ikan juga meskipun dihalalkan menang dimakan. Ayo geus bau mah. Sudah rusak, menyeret dimakan. Karuluh teuingnya. Nah, kamu geus bilatungan. Nya jeung bilatung-bilatungna digoreng. Apa dan tadi dihalalkan cenah bangkai. Tadi kitu-kitu teuing mah tuh kacida tuh. Ini juga teu aya deui makanannya punya.
Ya Allah, apalagi kalau bangkai-bangkai dari hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dimakan, jangan ya. Seorang merampas seekor domba, kemudian ia sembelih dan ia makan. Makanan seperti ini tidak baik, tapi haram karena cara mendapatkannya. Domba nama halal, ya Bu ya. Hewan dombanya itu boleh dimakan, cuma karena caranya yang salah. Menang mau, menang maling domba, menang ngarampas, paksa, nah, itu nggak boleh akhirnya. Ya, kalau dimakan atau disembelih atau dijual ke orang lain nggak boleh. Menjual sesuatu yang caranya salah maka dilarang, haram jadinya. Dalam hal ini yang diharamkan bukan bendanya, tapi caranya yang mengakibatkan bendanya juga jadi haram untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Nah, bagaimana sekarang misalnya Bu, petani membeli atau menjual pupuk kotoran kambing umpamanya, boleh nggak? So, kambing harus kayak ibu, boleh nggak? Menjual pupuk atau membeli pupuk, boleh nggak? Nah, dalam hal ini harus kita lihat ya, selain caranya juga secara zatnya, memang secara zatnya kotor, namanya kotoran ya, najis, tetapi itu bukan sesuatu yang diharamkan secara zatnya ya. Ya Allah nyebutkan innamal naon kotoran teh bahasa Arabna ya. Artinya masih bisa diperjualbelikan karena kita melihatnya dari sisi manfaatnya ya. Dengan adanya pupuk tanaman bisa menjadi subur itu. Jadi kita lihat dari sisi manfaatnya, efeknya. Punya sok aya nu noros gini tuh, Ustaz kumaha tuh jamin nusuk memperjualbelikan kotoran kambing, pupuk, kan itu sesuatu yang kotor, haram tuh. Nah, dalam pandangan saya itu tidak diharamkan, sah-sah saja. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi manfaatnya, punya manfaatnya. Malah kotoran orang ya manfaat nanti duka teuing alah manggawe bilih aya nu teu ridho mah. Kita makan kalau buang air besar itu ridho nya punya ikhlas. Ikhlas tuh Bu? Ikhlas lamun teu ikhlas sama gawe canak. Oke. Kita lanjutkan Bu. Nah, ini beberapa syarat ya Bu ya. Beberapa syarat agar doa kita dikabulkan. Pertama, ada 4 sebab doa kita terkabul ya Bu ya. Pertama, keadaan dalam perjalanan yang jauh atau safar. Perjalanan jauh atau safar ini dalam rangka syiar Islam tentunya. Misalnya gini Bu, kita mengadakan perjalanan jauh ziarah ke tanah suci, itu kan jauh Bu, atau ziarah ke para wali, ziarah ke mana deui anu sifatna syiar Islam. Nah, kalau kita berdoa pada saat kita dalam perjalanan seperti itu doa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah ikhlas kita dalam berdoa. Ya. Yang kedua, doa kita akan terkabul ketika kita meminta
dalam keadaan sangat butuh. Benar-benar butuh. Ayeuna kembali kepada diri kita. Apakah kita berdoa kepada Allah, sering berdoa kepada Allah pada saat kita betul-betul butuh? Pasti nak bu, aiker butuh mah pasti kurang ngadoa ke Allah. Beda lah untuk kereta butuh. Punya gini bu, salah satu sifat manusia ya, memang tidak semuanya ada gitu ya. Orang itu akan bersyukur manakala dapat rezeki. Tapi ketika orang akan berdoa kepada Allah manakala ditimpa sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang merugikan. Kergering mah loba ngadoa orang. Ya. Karena ada pangabutuh. Naon pangabutuhna? Sehat. Mata turun-turun ngadoa. Ya Allah, berikanlah kami kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Ya Allah, keluarkan penyakitku. Ya Allah, angkatlah penyakitku. Wah, pokoknya mah turun-turun ngadoa. Kulantaran kering. Tapi apakah pada saat kita sehat juga kita berdoa kepada Allah seperti halnya ketika kita sakit? Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Ibunya. Jadi orang mah ngadoa ke Allah dan kita yakin doa kita akan terkabul manakala kita berdoa pada saat kita betul-betul butuh dalam keadaan genting. Itulah doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang persoalannya adalah kembali lagi kepada diri kita, Bu. Terkadang kita mah anu teu butuh oge sok dihayang-hayang gitu kan. Punya. Ya Allah, saat ini hamba butuh kendaraan. Ayo gitu. Ya Allah, berikanlah hamba kendaraan, minimal motor ya Allah. Ayo ngadoa model gitu. Atuh cing, itu butuh-butuh ting mau ulah atuh lah ngadoakeun kira-kira butuh we gitunya. Bagus kalau kita berdoa minta kesehatan. Bagus kalau kita minta barokah, minta rezeki, kehidupan yang barokah, umur yang panjang tapi barokah. Bagus, Bu. Bagus. Bu ya. Daripada minta yang enggak. Atau ke Allah mah teu kudu minta mobil. Teu kudu minta motor. Ke Allah mah minta kehidupan anu cukup oke, Allah mengerti. Keadaan anu cukup teh macam-macam pan. Isinya itu. Ya. Nah, itu yang penting mah cukup ya. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki yang cukup dan barokah. Itu sudah cukup. Ya. Tidak berlebihan. Kemudian ketika kita berdoa, kalau ingin dikabulkan oleh Allah, maka berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit. Bu, sok aya nu ngadoana bari kieu. Aya? Bari kieu. Aya? Aya teh, Bu? Aya. Tadi agama tetangga, ieu. Oh, kecilan. Teu ngarti urang ge, ieu teh naon? Nu aya di dieu naon? Nu aya di dieu naon? Ah, pokona mah kitu. Ini kadang-kadang saya juga bingung ya, Bu ya. Ya itu biarin aja orang agama lain ngajar. Kalau kita punya cara tersendiri. Tadi disebutkan. Agar doa kita terkabul, tengadahkan tangan ke langit. Nyebutnya, kieu. Lamun tetangga orang tungkul ka bumi. Komo bari neuteub ieu leungeun. Aya sebagian ulama yang mengajarkan kepada kita setelah kita berdoa itu apa yang terucap dari mulut kita, apa yang terlontar dari mulut kita, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan kita. Wah. Usapkan karena beungeut. Nah, itu ada ulama yang mengajarkan kepada kita. Ya itu mah silakan aja.
Yang penting kita tengadahkan, ya Allah, minta. Ulah kieu, ya Allah, itu jelema teh butuh henteu. Cek Allah teh meureun kitu nya, nanya ka urang. Jelema teh butuh henteu, engko butuh tapi jika nu teu niat gitu tah. Nah, ya. Itu cara yang kita miliki sebagai orang Islam. Kemudian memanggil Allah dengan panggilan ya Rabbi, wahai Rabbku, atau memuji Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Nah, kan tadi sifat Allah taya sabaraha? Ayat 20. Kemudian ditambah lagi dengan nama-nama Allah yang Asmaul Husna itu yang 99. Itu bisa jadi doa, Bu. Ya Allah, lamun minta kekayaan nyebutnya ya Allah ya Mugni ya Ghaniyu, ya maha kaya kan gitu. Mun minta dikasihani oleh Allah ya Rahman ya Rahim. Tuh, kalau ingin kekuasaan ya Malikul Qudusus Salam. Tah kudu nama capres jeung cawapres teh kudu loba ngadoa kitu. Hah? Kudu loba ngadoa kitu. Ya Malikul Qudusus Salam, bukan nama nu boga kekuasaan. Ah, ya. Jadi dengan menyebut nama Allah itu yang terpenting. Atau ya mujibas sailin, yang mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadamu. Biasanya itu di akhir dari doa, ya. Ya mujibas sailin, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui, engkau maha pengabul doa. Tungtungan we kurobana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta teh doana disebut doa sapu jagat, doa panungtung. Tah di ujung doa urang tutup ku salawat deui. Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu etika dalam berdoa tuh begitu, Bu. Kieu punya tertibnya kita berdoa, ada ulama yang mengajarkan pertama berdoa itu harus diawali dengan hamdalah. Namanya hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu kadua disambung ku sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat mah banyak, Bu. Bade sholawat naon wae oge bisa. Aya sholawat anu sok dibaca dina doa mah sholawat naon namina teh? Munjiat naon? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Eta sholawatna. Rase inti tina doa naon nu bade ku urang disampaikan ke Allah. Apa yang kita inginkan sampaikanlah dalam doa itu. Ngan tadi oke kembali lagi berdoa itu yang baik-baik karena Allah akan menerima yang baik-baik. Ulah ngadoakeun keburukan. Ya Allah, abdi teh gaduh dendam ka si eta, ya Allah. Maotkeun manehna. Wah, itu mah tuh berdoa yang bukan atau ya, bukan kebaikan itu mah jangan, Bu. Doa seperti itu mah tidak akan dikabul oleh Allah. Nah, itu ya. Jadi berdoa yang baik-baik. Lebih bagus lagi kalau ada orang yang menyakiti kita, kita doakan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada orang itu bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah salah. Memfitnah orang itu salah, berikanlah petunjuk kepadanya, ya Allah. Eta lambung saya, Bu. Seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau
dakwah ke orang-orang Taif. Apanan Nabi mah begitu dakwah bersama Abu Bakar di tempatnya orang-orang Taif, apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif? Nabi kan dilempari, Bu. Bedug, anu melempar dengan batu, ada yang melempar dengan kayu, anu melempar dengan apa? Menjaman kiwari maya nuku iyo. Yang punya dilempari sampai disebutkan dalam sejarah bahwa gigi Rasulullah itu pernah tanggal karena kena lemparan. Kemudian tubuhnya bercucuran darah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melindungi tubuh Nabi. Ya, untuk menyelamatkan kanjeng Nabi. Pada saat itu tanpa diketahui oleh siapapun turun malaikat Jibril. Nyamper ke Nabi. Wahai Rasulullah, cek Nabi. Andaikan, ibu terang ini doana. Andaikan kau meminta kepada Allah untuk menimpakan gunung Uhud kepada orang-orang Taif, aku sanggup. Mintalah kepada Allah. Bayangkan, Bu, gunung Uhud bisa gitu gedena, digubrakan di orang-orang Taif. Andaikan engkau berdoa kepada Allah supaya orang-orang Taif ini dibinasakan, aku sanggup sekarang juga. Mintalah kepada Allah. Tapi jawaban Nabi kumaha? Wahai malaikat Jibril, aku tidak akan minta kepada Allah seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang Taif tidak tahu. Malah Rasulullah mah ngadoana naon? Minta petunjuk. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada orang-orang Taif. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya. Jadi minta petunjuk. Luar biasa, Bu. Lamun urang keur kitu, Bu, keur aya di panggung, ibu-ibu sok ngabaledog ka abdi ka dieu. Turun, turun. Meureun ku abdi dibales meureun, Bu. Meureun abdi teh melampiaskan amarah, meureun baledog deui ka abdi. Atawa geus sae di tapi mau balik tinggalkeun. Ya gitu meureun ya. Nah, tapi dah ibu-ibu mau balager mau nimpuk ka abdi. Mau ngebaledogan. Ya, ya. Nah, jadi mintalah baik-baik kepada Allah. Jeung ulah teu kudu jojorowokan ari ngadoa teh. Teu kudu dengan suara yang keras. Pelan-pelan aja lemah lembut berdoa. Jeung teu kudu puitis, Bu. Aya bahasa puitis? Aya, Bu, keur ngadoa tuh. Ya Allah, berikanlah hamba. Cek Allah teh naon eta jelema. Among kena sastrawan ngadoana ge meni dipuisikeun. Biasa-biasa lah ngadoa mah, sederhana ya. Yang penting apa yang kita sampaikan kepada Allah didasari dengan keikhlasan hati. Itu nyebutnya cekap, Bu. Nah, cekap mantos badai ditutup ku abdi. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan naon rupiah anu nembe kasanggakeun sing aya manfaat napikeun urang sadayana. Amin ya Allah. Ieu teh can beres, Bu, nya penjelasan dina hadis nu ka-10, hadis arba'in ke insyaallah urang lajengkeun deui. Mudah-mudahan orang tiasa ditepangkeun deui dina waktu anu sanes punya. Aya nu bade ditaroskeun? Ayat. Alhamdulillah. Enggal-enggalnya ditutup ka abdi lah. Mangga urang sami-sami ngadoa, Bu, ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sadayana sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun diapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.